Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Safira Ramadhani dari kelas A1 Farmasi dengan nomor NIM F202001003 Universitas Mandala Waluya Kendari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan sedikit mengenai stereoisomer. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung menuju kepada definisi stereoisomer. Jadi, stereoisomer itu adalah senyawa berlainan yang mempunyai struktur sama, berbeda hanya dalam hal penataan atom-atom dalam ruangan. Maksudnya, perbedaan susunan atom yang disebabkan oleh adanya ikatan rangkap dua antar atom karbon atau bila rantai karbon membentuk cincin yang disebut dengan isomer geometris. Nah, stereoisomer ini juga dapat menyebabkan perbedaan yang nyata dalam sifat kimia molekul. Selanjutnya kita bisa melihat pada gambar di samping. Di situ ada berbagai jenis isomer, yang dimana stereokimia ini lebih berfokus pada stereoisomer. Dan menurut definisi, molekul yang stereoisomer satu sama lain mewakili isomer struktural yang sama. Nah, jenis-jenis stereoisomer. Dengan sistem tata nama ini diperkenalkan dua klasifikasi stereoisomer, yaitu enantiomer dan diastereoisomer. Definisi dari enantiomer dan diastereoisomer ini sedikit rumit, tetapi di sini saya akan jelaskan secara sederhana. Yang dimana di situ contoh pertama ada 2R, 3S, 3 dibromopentana dan 2S, 3R, 2-2, 3 dibromopentana, yang dimana kalau kita menjelaskan secara rinci, jika di antara sepasang stereoisomer tidak ada atom C yang memiliki konfigurasi yang sama, maka stereoisomer tersebut adalah enantiomer. Jadi, contoh yang pertama itu merupakan stereoisomer enantiomer. Nah, contoh yang kedua di situ ada 2R, 3S, min 2, 3 dibromopentana dan 2R, 3R-2, 3 dibromopentana. Yang apabila kita jelaskan, jika di antara sepasang stereoisomer terdapat minimal satu atom C chiral yang memiliki konfigurasi yang sama, maka stereoisomer tersebut adalah diastereoisomer. Jadi, pada contoh yang kedua ini merupakan klasifikasi stereoisomer, yaitu diastereoisomer. Nah, dari penjelasan tadi kita bisa melihat di mana perbedaan antara enantiomer dan diastereoisomer ini. Pada enantiomer ini tidak ada atom C chiral yang memiliki konfigurasi yang sama. Sedangkan pada diastereoisomer terdapat minimal satu atom C chiral yang memiliki konfigurasi yang sama. Nah, untuk perbedaan yang lebih jelasnya lagi, di sini dijelaskan yang pertama ada sepasang enantiomer memiliki sifat-sifat fisika seperti titik didih, kelarutan, dan lain-lain yang sama, tetapi berbeda dalam arah rotasi polarimeter dan interaksi dengan zat chiral lainnya. Nah, untuk sepasang diastereoisomer ini memiliki sifat-sifat fisika dan sudut rotasi polarimeter yang berbeda satu sama lain, bahkan sering dalam bereaksi mengambil cara yang berlainan. Artinya, kita bisa memisahkan campuran dua diastereoisomer dengan cara-cara fisika seperti destilasi, kristalisasi, dan lain-lain. Akan tetapi, kita tidak bisa memisahkan campuran dua enantiomer dengan cara-cara fisika karena sepasang enantiomer ini memiliki properti fisika yang sama. Jadi kesimpulan dari perbedaan dari dua jenis stereoisomer ini yaitu kita dapat dengan mudah memisahkan campuran dua diastereoisomer, tapi akan kesulitan memisahkan campuran dua enantiomer. Nah, di sini akan menjelaskan obat apa yang mengandung stereoisomer. Yang pertama itu ada obat thalidomid, di mana obat ini dipasarkan di Eropa sekitar tahun 1959 sampai 1962 sebagai obat penenang. Obat ini memiliki dua enantiomer, di mana enantiomer yang berguna sebagai obat penenang adalah R negatif thalidomid. Tetapi ibu hamil yang mengonsumsi enantiomernya yaitu S negatif.
Talidomid justru mengalami masalah dengan pertumbuhan anggota tubuh janinnya. Sedikitnya terjadi 2000 kasus kelahiran bayi cacat pada tahun 1960-an. Nah, hal ini merupakan tragedi besar yang tidak dapat kita lupakan dalam sejarah obat-obat viral. Selanjutnya contoh obat yang kedua, di situ ada tiroksin, yang dimana tiroksin ini adalah hormon yang dihasilkan kelenjar tiroid negatif. Tiroksin meregulasi metabolisme tubuh, sedangkan tiroksin yang positif tidak menghasilkan efek regulasi apapun. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video ini. Kalaupun ada kata-kata yang salah ataupun yang berkenan di hati, semoga dapat dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.